Nah, kasihan pihak kepolisian, kasihan kejaksaan. Kenapa? Karena dia harus memaksa menyusun dakwaan yang mereka tahu kan. Jadi aneh bidangnya seperti apa, kemudiannya nggak nyambung nanti kan. Nah, nanti majelis juga sama. Ya oke lah kalau itu berjalan, misalnya nutup mata semua nggak ada. Tapi kan hukum harus bicara keadilan, Pak. Bang nih, terkait gugus tugas yang memang harus berada di tengah-tengah kan. Artinya kalau irisan ke bawah, hierarkinya di sana ada pemerintahan desa, ada pemerintahan kecamatan. Ini kembali ke Jadi maka pasti itu katanya udah sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di program Gua Garut. Malam ini kita akan mengulas kembali terkait kisruhnya tanah bekas Belanda. Ini informasi dari Bang Hasanuddin yang keempat kalinya kami undang. Warga Garut seperti diketahui bahwa di PTPN 8 mempidanakan 4 orang tersangka yang saat ini sedang menjalani persidangan. Yang kemarin sudah kami angkat di Gua Garut ini, dan untuk memantapkan terkait tanah bekas Belanda ini, aktivis 98 Bang Hasanuddin. selamat malam, Pak. Selamat malam, terima kasih sudah hadir langsung dari Jakarta ya. Iya, Pak. Oke, sehat Bang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu narasumber yang kemarin juga dihadirkan kembali, beliau pimpinan Serikat Tani Badega, Kang Usep. Atau mohon ya, Wilujeng Tabu seberang ganti Cikajang. Tabu 5-an tadi. Tabu 5. Oke. Siap. Kang Usep nih, saya ke Kang Usep dulu. Bagaimana kondisi perkembangan kemarin sidang ya? Yang Iya, iya. Hari Rabu sidang tanggapan eksepsi dari persepsi dari iya. jaksa itu ya. Tanggapan eksepsi dari kuasa hukum. Jadi kemarin sidang tanggapan dari kejaksaan. Sambil pegang itu. Pegang aja. Ya. Kemarin sidang tanggapan eksepsi dari kejaksaan. Ya. Di Rabu ke belakangnya itu kan eksepsi dari kuasa hukum. Kemarin tanggapan dari kejaksaan. Apa tanggapannya? Tanggapan terkait 4 poin yang jadi keberatan pihak penguasa kuasa hukum dari petani. Pertama, tentang adanya kesalahan tentang pencantuman nama tersangka. Yang pertama, Ujang Juhana bin Suhanda kalau di tuntutan jaksa, padahal yang sebenarnya Ujang Juhana bin Suhada gitu. Bahkan kalau menurut di kakak, Ujang Juhana bin Ada gitu. Terus yang kedua, Nandang bin Daeng kalau di tuntutan jaksa, kalau di yang sebenarnya Nandang bin Daeng bin Daeng. iya Kalau Daeng Bugis ya. iya, nggak tahu tuh kalau Daeng. Terus yang kedua tentang eksepsi pihak kuasa hukum itu terkait pasal yang dituduhkan. Kalau menurut kuasa hukum itu tidak berkaitan antara pasal 107 dan pasal 170. Ya. Karena menurut kuasa hukum dari pihak petani
107 itu prinsipnya privat lah gitu. Tapi kalau pasal 170 itu prinsipnya umum. Jadi tidak ada kaitannya kalau pasal 107 dengan 170 KUHP. Yang ketiga terkait masalah blok yang dituduhkan. Karena yang dituduhkan sama pihak kejaksaan di surat dakwaannya itu kan ada beberapa lokasi ya atau blok yang fokus untuk 4 orang itu, diantaranya 6 blok gitu. Ada Gedung 1, Gedung 2, Gedung 3, Jenggot, Terui Cipancur, sama Cikandang. Padahal fakta di lapangan gimana bisa orang 4 itu menebang teh di seluas itu, apalagi kalau muncul kerugian sampai 127 miliar. Gak masuk akal juga kan, 4 orang bisa menimbulkan kerugian pihak perkebunan sampai 127 miliar. Bagaimana bisa? Apakah satu harinya itu harus bisa membabat seluas apa? Dan yang paling tidak masuk akal tentang kerugian itu munculnya dari mana? Karena di dakwaan jaksa itu tidak dirinci kerugian itu. Misal ada berapa pohon, ada berapa luasan, rincian satu pohonnya itu berapa kerugiannya. Tiba-tiba di dakwaan jaksa itu muncul angka 127 miliar yang dituduhkan ke 4 orang itu. Itu yang nggak masuk akal. Terus yang keempat, eksepsi dari pihak kuasa hukum apa ya? Lupa lagi kemarin. Intinya 4 aja. Ya, intinya 4. Yang pertama soal nama, yang kedua soal pasal, ya pasal, ketiga tuduhan, tuduhan yang tentang kerugian. Gitu. Kalau nggak salah yang keempat tentang blok itu, yang dituduhkan ke pihak nah terdakwa. kamu apa yang mau disampaikan terkait perkembangan saat ini? Ya, perkembangan saat ini Ada temuan nggak? Atau ada yang perlu dijelaskan ke publik? ya, kalau yang perlu dijelaskan memang banyak gitu, terkait tuduhan tentang pembabatan atau penebangan pohon teh yang dituduhkan ke 4 orang itu sebenarnya kan itu udah terjadi dari sekian lama sebelum 4 orang itu melakukan hal itu gitu. Ada sampai kalau dihitung bahkan sampai ribuan hektar gitu. Ribuan pohon, bukan ribuan hektar, yang dilakukan oleh PMDK. Itu kan sama-sama menebang pohon, bahkan sama-sama yang ditebang oleh PMDK itu lahan produktif. PMDK itu Iya, apa ya? penggarap yang bekerja sama dengan perkebunan. Kalau istilahnya petani, pemberdayaan masyarakat kebun. Itu kan sama-sama. Kalau misalnya mau diproses, itu juga kan semestinya itu juga diproses gitu. Karena sama-sama, apalagi kalau misalnya bicara tentang PMDK, di MOU antara direksi dengan petani itu hanya 48 hektar, tapi fakta yang di lapangan sekarang udah ratusan hektar gitu. Makanya itu jadi pertanyaan juga gitu. Di MOU direksi dan petani penggarap di PMDK itu hanya 48, sekarang faktanya sampai ratusan hektar. Yang selebihnya dari 48 hektar maksudnya kemana? Itu kan pakai uang. Kalau istilah saya kan PMDK itu hanya namanya aja yang dirubah, padahal faktanya nyewa gitu.
Sewa juga ya? Iya sewa juga karena itu kuitansi kan yang saya bawa. Nah, Eh, apa tuh kwitansi ini terkait? tentang kuitansi terkait PMDK. Ini kan jumlah uangnya bermacam-macam nih. Ada yang 1 juta. Itu yang di mana lokasinya? Yang Cisaroni. 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 Oke. Ya. Ini beberapa kwitansi yang saya bawa. Bahkan ada yang jumlahnya signifikan di sini. Berapa nilainya? Di sini nilainya 15.800.000. Ini per 1 hektar. Untuk berapa lama itu? Nggak tahu tuh. Kalau sewaannya katanya untuk satu tahun tuh. 15 juta per 1 hektar per 1 tahun. Karena penagihannya atau pengambilan uang sewanya atau uang kalau di situ dikatakan kompensasi katanya gitu. Tapi kalau menurut saya itu tetap sewa gitu. Ya. Itu 1 tahun 1 kali gitu. Ini yang menerimanya serikat pekerja? Iya, ya, yang serikat pekerja yang disetujui oleh perkebunan gitu. Ya. Ini teh sampel dari sekian banyak. Ya, dari sekian banyak kwitansi gitu tentang PMDK atau nyewa kalau istilah saya itu kan masih banyak kwitansi yang ada. Padahal ini tidak boleh. Padahal sebenarnya kan kalau menurut undang-undang ini nggak boleh, apalagi kalau menurut keputusan MK tanah itu kan jangan disewakan. Tapi kalau bentuknya seperti ini, masyarakat bisa menggarap, tapi masyarakat harus ada uang yang masuk ke perkebunan, apa bedanya dengan sewa? Oke, siap. Ini kebahasan ya, Siap. Bang. Abang kan bagian dari pelaku sejarah juga. Iya. Peristiwa soal kalau nggak salah Tanah Badega ya. Selekta. Selekta. Kesopan negara. Petaninya Kang Zek, Abang sebagai aktivisnya ya. Iya. Waktu itu. Saya ingin bertanya seperti ini. Bisa nggak menceritakan bagaimana kondisi kisruhnya antara perkebunan dengan rakyat? Yang Abang bilang di awal sebelum kita talkshow, ini tanah bekas Belanda. Di beberapa daerah kan ada terjadi juga antara pihak WTPN atau pihak perkebunan dengan rakyat. Nah ini di Garut, khususnya di Jawa Barat, apa sih sebenarnya yang terjadi? Ya ini kan konflik lahan ini Pak Tan, sebenarnya sudah lama, dan akut, gitu. Khususnya di Kabupaten Garut kan tahun 80-an akhir juga apa yang disebut dengan kasus Badega kan sempat keluar, terus tahun 90-an awal 93 itu kasus Sagara di Cibalong. Oh, Sagara Cibalong. Terus kemudian juga sudah ada sengketa lahan di Selekta itu dengan perusahaan swasta ya gitu ini. Terus kemudian kasus tanah yang disebut Cisupan, bahkan juga pernah ada konflik soal pembangunan yang jalur lintas selatan gitu yang di daerah Linggamanit waktu pembuatan jalur lintas selatan. Jadi konflik tanah itu memang sudah lama ya, kategorinya akut gitu. Tentu ada masalah yang unik, nah, termasuk yang kemudian tahun 97 yang agak menarik itu yang apa yang disebut dengan tanah pamegatan yang waktu itu PD Kemaripah kan. Jadi memang unik Pak. Tapi tidak konflik ini kan ada di soal ketimpangan pemerataan soal lahan. Karena begini dulu kan, kalau kita ngeliat salah satu contoh aja yang sekarang ini yang terjadi ya, Cisaruni ini kan. Jadi 4 teman-teman kita petani yang ditahan ini jangan dilihat peristiwa pidana murni ya gitu, pengerusakan yang tadi disebutkan 170 KUHP atau kemudian di ini juga dengan dakwaan terkait soal undang-undang perkebunan 107 itu gitu, menggarap wilayah perkebunan kan. Tapi harus dilihat begini lah Pak. Jadi kalau kasus Cisaroni ini begini, perkebunan ini kan PTP ini kan sebenarnya ini ex perkebunan Belanda
Ya. 1829, jadi hampir 2 abad sebenarnya sudah. Jadi ini perkebunan Belanda dulu, ex Belanda. Ya. Nah, Belanda di era itu boleh masuk penjajah, baru Jepang seperti dikelola oleh Jepang gitu. Semua tidak hanya Cisarua, yang lain juga begitu. Nah, terus Indonesia merdeka, ini kemudian nasionalisasi dan dikelola oleh negara lah gitu. Nah, itu yang masuknya. Nah, sekarang kita sudah punya undang-undang sendiri kan, ada undang-undang dasar di mana bumi air dikuasai oleh negara kan, diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat rakyat gitu kan, dikuasain intinya. Kemudian ada undang-undang pokok agraria WPA gitu. Terus kemudian perkembangan lebih lanjut, dan ini nggak selesai karena ini terkait awalnya adalah soal ketimpangan soal kepemilikan tanah kan. Bagaimanapun petani kan, tanah ini menjadi fondasi hidup kan, di dasar buat mereka, bagaimana mereka mau hidup kalau tanah nggak ada kan. Tiba-tiba yang eks perkebunan ini diserahkan, dikelola, masyarakat kan merasa juga punya hak juga terhadap tanah itu. Jadi sebenarnya masyarakat ini tidak hanya menurut saya, hasil kajian beberapa skripsi, disertasi, tesis terkait soal konflik tanah di Garut ini, itu sudah banyak studi, karena ini kan daerah rawan konflik nih. Ini memang masyarakat mempersepsikan tanah HGU ini adalah tanah masyarakat juga, dan masyarakat berhak punya akses terhadap tanah ini gitulah. Jadi bagi mereka apa yang disebut dengan upaya yang sekarang dilakukan itulah sebenarnya upaya legal bagi masyarakat, persepsinya begitu. Ini persepsi dulu gitu. Beda dengan persepsi pihak lain ya, pihak lain yang menyebut ini ilegal, tapi bagi masyarakat ada pandangan seperti itu Pak. Nah, tapi pada prinsipnya ini karena menganggap bahwa ya lahan ini ya masyarakat juga punya hak, punya akses gitu kan terhadap lahan ini. Nah, kesini Pak, ini panjang soal reformasi agraria ya, baru era sekarang itu mulai ini lagi, dan sekarang ini sudah ada kebijakan terhadap reformasi agraria itu. Nah, jadi cara-cara penyelesaian ini kan konflik masuk yang Cisarua ini. Cara-cara yang pendekatan hukum yang seperti yang terjadi ini sebenarnya sudah tidak tepat. Ini sangat konvensional dan tidak mengikuti perkembangan. Dengan adanya reformasi itu harus dilihat, tidak berdiri sendiri, itu suatu peristiwa pidana biasa. Ini pidana yang ada konteksnya, ada sesuatunya gitu kan. Dulu itu disebut penyerobotan di era-era zaman Soeharto kan gitu. Petani-petani disebut menyerobot kan, itu dipidana. Nah, sekarang ini kalimat itu enggak bisa kita pakai. Nah, dia harus dilihat juga dalam perspektif bahwa sudah ada reformasi agraria untuk menuntaskan konflik-konflik seperti ini. Konflik antara masyarakat dengan masyarakat penggarap atau masyarakat sekitar dengan perkebunan. Terus masyarakat sekitar dengan perhutani. Itu banyak di era-era waktu zaman Soeharto dulu ya gitu. Nah, terus kemudian bahkan konflik perkebunan dengan buruh kebun sendiri Pak. Ada juga itu yang terjadi di Pamegatan misalnya, nggak dibayar karena ternyata juga perkebunan ini juga tidak sejahtera kan. Itu apa manfaatnya ada perkebunan kan, mestinya mensejahterakan. Buruh kebun juga statusnya nggak jelas dan lain-lain. Jadi complicated, tidak hanya bisa dilihat seperti yang didakwakan itu. Nah, saya melihat kita tidak ingin mencampuri soal ini ya, itu pihak kepolisian tentu saya lihat sih ada kebingungan menangani perkara ini tentu gitu. Kenapa? Karena sebenarnya mestinya tidak dilanjutkan ya ke penyidikan atau apa kalau masih ada melihat dari konteks reformasi yang penyelesaian konflik ini dan gitu. Kenapa? Itu tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan nggak akan jalan keluar lagi. Kenapa? Karena petani sudah dikriminalisasi gitu kan Pak. Dan kita tahu kemudian yang model-model seperti ini setelah keluar dari tahanan dia akan makin masif, makin militan gitu, merebut lahan itu gitu Pak. Dan itu terjadi di Seleta misalnya, di Sagara, di Badega gitu kan, itu terjadi gitu. Jadi nggak ada gunanya sebenarnya kalau kita ngeliat asas manfaat pemidanaan terhadap ini ya gitu. Nah, maka saya juga tidak aneh kemudian sempat mendengar membaca di Kang Buset terkait dakwaannya. Kan dakwaan itu kan uraiannya
fakta hukumnya, peristiwa hukumnya itu kan harus jelas diuraikan gitu, kapan, seperti apa, uraian faktanya harus mendetail kan, sehingga kemudian muncul 126 miliar itu kan. Nah saya lihat bukan pihak kejaksaan, pihak penuntut tidak profesional gitu. Ya, pasti ada keraguan juga saya lihat gitu kan. Ada keraguan? Iya. Nah mestinya gini, sebenarnya bukan pengadilan menangani perkara ini. Mestinya kita ini kan sudah dibentuk nih di zaman ini adalah gugus tugas reformasi agraria Pak. Mestinya ini menjadi domainnya mereka untuk menyelesaikan konflik, karena dari gugus tugas ini kan sudah dibentuk untuk reformasi agraria yang diketuain oleh Bupati Garut. Di situ ada BPN, di situ ada instansi terkait. Itu sejak kapan Mas, gugus tugas? Secara ini saya dengar itu 2021 gugus tugasnya dibentuk untuk tingkat kabupaten ya, 2021 itu ketuanya Pak Bupati. Nah kenapa ini konflik, temanya itu konflik. Dalam konflik itu kemudian ada istilah masalah lah gitu di lapangan gitu Pak, dan ini harus diselesaikan ruang lingkupnya ya ini. Tapi karena tim ini tidak, saya lihat tidak bekerja sampai saat ini, ya pihak kepolisian tentu bingung gimana mau ini kan gitu. Ya akhirnya sudah dilakukan secara konvensional penanganannya ya pidana. Nah kalau memang persidangan ini mau menjadi persidangan yang terbuka, objektif, menjadi membuat suatu peristiwa itu terang benderang, juga diundang pihak-pihak ini gitu untuk diminta pendapat ahlinya bagaimana sih. Jadi ada background ini konflik gitu. Tidak hanya semata-mata seperti sekarang kan pengerusakan gitu. Gitu ininya. Pasal itu pengerusakan? Iya 170 kan. Sama-sama nah, atau dilarikan ke undang-undang perkebunan pasal 107 menggarap wilayah perkebunan kan. Nah, tapi jangan dilihat hanya pasal 107, ada pasal yang lainnya juga yang harus dilihat secara komprehensif. Misalnya 20% lahan perkebunan itu gitu untuk perkebunan masyarakat misalnya kan kayak gitulah. Jadi ada akses, ada peran serta masyarakat di dalam perkebunan itu kan. Apalagi makanya nggak bisa dilihat secara hitam putih gitu. Ini harus dilihat secara komprehensif peristiwa ini. Jangan dikira ini peristiwa hanya 4 orang, tapi ini menyangkut nanti soal metode penyelesaian konflik. Ini membuka luka lama lagi gitu antara sengketa masyarakat dengan perkebunan gitu Pak. Nah, saya ambil contoh gitu. Jangan dilihat dari sisi seakan-akan masyarakat salah. Contoh misalnya ya gitu. Ini konflik di tubuh perkebunan sendiri. Jangan-jangan ini ada problem di perkebunan karena manajemennya yang berantakan. Contoh misalnya, PD Gemaripah melakukan peremajaan di era tahun 90-an. Saya juga terlibat di situ mengadvokasi buruh kebun di sana tidak dibayar. Itu yang pemegatan asal mulanya kan. Nah, sampai 23 bulan tidak dibayar upahnya, gaji mereka nggak dibayar. Kan aneh. Perkebunan teh yang pada waktu yang cukup se-Asia Tenggara hebat, PD Gemaripah itu gitu. Tiba-tiba setelah peremajaan itu malah nggak bisa bayar kan. Jadi kesannya seperti bangkrut kan. Nah, nggak dibayar Pak. Karena nggak dibayar, lalu kemudian karena kita juga terlibat mengadvokasi kan, itu sejarah kemudian lahan itu jadi hancur-hancuran kan. Ya akhirnya ya diambil alih. Kalau nggak dibayar, ya kami kelola lahannya. Ya dari situlah kemudian gitu lahan itu yang pemegatan itu dikelola gitu oleh banyak orang entah sekarang. Nah karena itu kalau siapa pertama kali pemicu ya buruh perkebunan itu. Nah saya melihat perkebunan juga ada masalah pada dirinya gitu. Kenapa kok kemudian ada seperti penjelasan Pak Usep? Kenapa kok ada yang menyewakan? Kenapa kok ada misalnya lahan digarap? Kenapa ada telantarkannya? Ini ada persoalan apa? Jangan ini dikesankan kriminalisasi ini adalah mengkambing hitamkan 4 orang petani ini atas kegagalan manajemen di Saruni ini gitu. Nah ada indikasi ke situ, maka kok jadi 126 miliar misalnya jadi pertanyaan, maka harus diaudit, harus diinvestigasi benar-benarnya gimana gitu. Nah belajar dari pengalaman itu, konflik seperti ini harus diakhiri. Nah pengakhirannya adalah jalan keadilan agar pemerataan lahan ini dapat gitu, masyarakat punya akses terhadap lahan untuk menggarap dan lain-lain. Ya reformasi agraria yang oleh Presiden Jokowi sudah
sekarang sudah dioperasionalkan kan sampai di tingkat kabupaten sudah dibentuk. Nah, tugasnya adalah yang mendata mana lahan-lahan yang berkonflik, lahan-lahan terlantar, lahan-lahan yang produktif tapi dibiarkan kan gitu. Kemudian nanti produknya objek tanah objek reformasi agraria TORA itu kan. Iya. Nah, nanti untuk didistribusikan ke masyarakat. Nah, ini sebenarnya pembahasannya itu, jadi tidak sesederhana direduksi menjadi 4 orang ini dipidana gitu kan. Enggak menyelesaikan masalah substansinya gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana tim gugus tugas reformasi ini yang diketuai oleh Bupati, sekretarisnya Pak Sekda, di situ ada pelaksana hariannya adalah BPN gitu. Nah, meskipun seperti kritik, kok kenapa tidak ada unsur masyarakat masuk ke dalam tim itu misalnya kan. Ada banyak aktivis petani di kita, ini ada Serikat Petani Pasundan, ada Serikat Petani Badega, macam-macam gitu. Kenapa tidak? Karena mereka punya input. Kenapa gitu? Jadi ini tidak komprehensif. Nah, maksud saya adalah Cisaroni ini sudah masuk untuk dikaji oleh tim gugus tugas ini. Dia menjadi bagian apakah masuk dalam objek tanah untuk, karena ada fakta ditelantarkan, ada fakta juga kerugian kan gitu dan lain-lain. Nah, itu harus dikaji, dibentuk tim gitu. Jadi tidak hanya mengkambing hitamkan. Dan kalau menurut saya persidangan ini harus melihat juga dalam perspektif ini gitu. Jadi nah, bagaimana kita ini agar ini ya harus objektif dan terang benderang gitu. Bentar Bang, artinya tidak harus pidana ya? Iya kan gini Pak, ada istilah harus turun. ya karena ini kan sudah masuk Garut ini bagian, bukan Garut di Indonesia, perlu ada reformasi agraria karena memang ada ketimpangan lahan yang menyebabkan konflik gitu. Masyarakat merasa kami butuh hidup, perlu lahan 1-2 hektar, tapi tiba-tiba ada perkebunan yang dikasihkan ke konglomerat tertentu, ke ini tertentu 1.000, sementara gitu kan masyarakat adat, masyarakat sekitar itu nonton, bahkan jadi miskin gitu, dan mereka punya hak untuk mengakses itu. Nah, termasuk pun di Jawa pun demikian. Karena itulah reformasi agraria ini kan sebenarnya kalimat yang sudah cukup dinanti-nantikan gitu. Nah, di tengah-tengah sudah diputuskan ada reformasi agraria ini, dibentuk gugus tugasnya, terlepaslah ini plus minusnya Pak, segala macam, tapi sudah ada upaya itu gitu. Ada konflik Cisaroni yang kemudian larinya malah di pintu pemidanaan, bukan masuk pintu ini gitu. Nah, saya melihat jangan-jangan pihak kepolisian nggak tahu soal ini, jangan-jangan pihak kejaksaan juga nggak tahu. Jadi hanya semata melihat, oh ini 2 alat bukti sudah masuk delik pengusakan 170 gitu. Terus kemudian oh ini perkebunan dirugikan, melaporkan melihat 107 ada pengerusakan, tapi tidak melihat gitu bahwa objek yang jadi masalah ini adalah objek konflik gitu. Karena itu dia mestinya bukan dirawat di pidana, tapi dirawatnya di sini Pak. Kalau orang sakit itu ya misalnya gitu, nah dicarilah selesai, sehingga petani merasa kalian ini status quo dulu, tunggu dulu nih. Nah, tapi kita juga tidak bisa menyalahkan pihak kepolisian yang melanjutkan. Kenapa? Kalau ini tidak bekerja gimana? Sementara pihak kepolisian ditanya kan, ini kapan ditindaklanjuti, bagaimana progresnya kan? Maksud tidak bekerja itu gugus tugas? Pihak kepolisian kalau seandainya didiamin kan. Nah, sebenarnya tim gugus tugas ini gitu. Nah, dia sudah dibentuk, SK-nya ada misalnya. Nah, mestinya kalau, nah saya ngeliat kemarin pihak dari masyarakat juga sudah datang ke DPRD kan, tapi sekarang nggak ada respon dari DPRD kan. Nah, jadi menurut saya sebenarnya sistem reformasinya sendiri, timnya sudah tidak bekerja di sini ya gitu. Maka konflik ini akan jadi makin akut, makin jadi masalah gitu. Nah, sementara kan tim gugus tugas ini bertujuan adalah melakukan tanah objek reformasi itu sedang diinventarisasi mana aja gitu. Terus bagaimana didistribusikan ke siapa, bagaimana pengelolaan dan lain-lain lah gitu Pak. Gitu. Bang, ini kan persidangan sedang berjalan. Iya. Apa tidak terlambat untuk
menghentikan proses ini, atau ada upaya lain nggak kira-kira? Ya saya menduga sebenarnya ya ini akan memperparah konflik nanti. Hukum ini malah bukan menyelesaikan proses hukum ini. Pertama gini, kalau kita ngeliat latar belakang Badega petani pidana di era 88 ya gitu, yang kemudian aja banyak tokoh-tokoh nasional sekarang mengadvokasi Bandung, ITB datang mengadvokasi itu. Setelah itu apa? Setelah keluar dari kriminalisasi ini, mereka malah makin militan gitu. Nah, satu itu selekta, saya ada di situ mendampingi mengadvokasi, ditekan, direpresi, malah yang 107 hektar itu 97 hektar kerebut sama petani di sana. Gitu, makin militan udah keluar. Pun demikian Sagara. Tapi coba sejarah kemudian membuktikan tindakan mereka benar. Apa buktinya? Dibagikan sekarang. Gitu kan? Nah, siapa yang dulu melakukan ini? Ya sama pihak kepolisian di arah itu. Nah, maksud saya pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan lihatlah ke setback sejarah itu. Bahwa itu tadi ada akar konflik memang benar-benar ini sedang diselesaikan oleh pemerintah. Pemerintah daerah sedang menyelesaikan. Nah, pertanyaan sekarang, ya pemerintah daerah buatlah gitu langkah-langkah, petakan mana tanah-tanah telantar, gitu, tanah-tanah yang di perhutani misalnya, tanah-tanah yang di kawasan misalnya produksi perkebunan, nah diinventarisasi, jangan sampai gini telantar di tanah itu produktif enggak, kelola sama masyarakat. Modelnya seperti apa nanti bicarakan gitu. Siap. Saya ke Musep. Apa yang disampaikan oleh Bang Hasan? Pandangan ke Musep ini? Iya benar juga gitu, kalau menurut Bang Hasan tadi gitu. Jadi permasalahan ini jangan hanya dilihat dari aspek pidananya, karena kan ada kausalitasnya atau sebab akibatnya gitu. Kenapa masyarakat tadi menggarap lahan itu? Pertama kan karena diterlantarkan, kedua adanya tentang program reforma agraria. Tujuannya apa? Tadi Bang Hasan udah menjelaskan bahwa tujuan reforma agraria itu untuk menata ulang kembali struktur penguasaan tanah yang timpang. Kalau tadi Bang Hasan bilang, kenapa masyarakat misalnya sekarang menggarap 1-2 patok jadi masalah, tapi perkebunan ribuan hektar gak jadi masalah. Terus fungsinya program reforma agraria yang digembor-gemborkan oleh Presiden Jokowi, bahkan sampai ada Perpresnya, Perpres 86 2018. Apa itu gunanya? Kalau ketika masyarakat menjalankan reforma objek reforma agraria ini, akhirnya masuk penjara. Padahal tadi kan cukup jelas kata Bang Hasan, sebenarnya bukan jalannya lagi sekarang petani dikriminalisasi, karena kan udah ada pintunya tentang GTRA yang dibentuk oleh undang-undang pakai SK tentang program reforma agraria ini. Pertama itu, kedua tentang yang dikatakan Bang Hasan itu tadi benar gitu. Dari talk show yang ke belakang pernah juga kan saya bilang bahwa sebenarnya pihak penegak hukum ini harusnya melihat sejarah ke belakang. Adanya Badega, adanya Selekta, dan yang lainnya, Pamegatan gitu. Apakah ini bisa menghentikan gerakan masyarakat? Tidak juga gitu. Malahan tadi kata Bang Hasan, semakin represif nanti masyarakat, karena di mentalnya masyarakat ketika ini dikriminalisasi oleh penegak hukum, kembalinya nanti ke daerah malah makin edan masyarakat. Contoh yang dibilang Bang Hasan itu benar, akhir-akhirnya itu pengakuan negara atau pemerintah itu di masyarakat. Terjadinya Badega sampai sertifikat, berarti pengakuan negara benar yang dilakukan oleh masyarakat. Saya ulangi ya,
ada beberapa peristiwa yang disampaikan oleh Bang Hasan Ya, ketika dipidanakan, ya, justru si masyarakat itu semakin militansinya tinggi. iya, gitu. Tidak akan membuat efek jerah. Gitu. Nah, Bahkan kalau menurut saya ini cara-cara tahun 80-an yang masih dilakukan di 2022 ini. Gitu. Padahal sudah jelas adanya Perpres Reforma Agraria. ya. Bahkan mungkin bukan kemungkinan kepolisian atau kejaksaan tidak tahu, sebenarnya tidak tahu adanya program reforma agraria ini. Pertama, tujuan reforma agraria itu tadi, kedua kan untuk mengatasi atau penyelesaian konflik. Makanya ketika tadi Bang Hasan bilang seharusnya bukan ke pidana larinya ketika ada konflik, tapi gugus tugas reforma agraria ini yang harusnya bekerja. Gitu. Ya, yang diketuai oleh yang diketuai oleh bupati. Gitu. Seharusnya jadi perhatian khusus. Gitu. Padahal kan masyarakat sudah berusaha datang ke DPRD untuk mengadukan permasalahan, tapi tanggapannya apa? Terus harus kemana lagi masyarakat mencari keadilan? Padahal yang digunakan oleh masyarakat itu tentang adanya program reforma agraria ini yang diperuntukkan oleh untuk subjek utamanya itu adalah petani. Jadi saya heran juga gitu kalau misalnya penegak hukum ini jadi cara-cara tahun 80 masih dilakukan di tahun 2022. Padahal udah jelas tentang adanya PP nomor 10 2011. Cara-cara itu kepada siapa? Perkebunan? Cara-cara itu kepada pihak petani. Nah. Gitu. Petani kan dari tahun 80 gitu, terjadinya kasus Badega, petani dikriminalisasi sampai 13 orang. 13 orang 13 orang yang dikriminalisasi oleh pihak perkebunan dan penegak hukum sampai 8 bulan. Akhirnya yang sudah saya pernah katakan bahwa akhirnya ketika ada keputusan pengadilan tinggi bahwa masyarakat itu dimenangkan, apa tanggung jawab penegak hukum? Apa satu itu, keduanya yang atau dampak yang dilakukan oleh penegak hukum itu apakah membuat masyarakat jerah? Tidak, gitu. Karena masyarakat yakin bahwa apa yang diperjuangkan oleh mereka itu adalah haknya, gitu. Karena itu sesuai dengan fakta dan kenyataannya. Akhirnya Badega diredis melalui program reforma agraria. Akhirnya Selekta diredis melalui program reforma agraria. Dan tanah diserahkan ke dan masyarakat. tanah dilegalitaskan ke masyarakat. Seharusnya ini kan jadi gambaran juga untuk para penegak hukum bahwa hal seperti ini sudah tidak pantas lagi dilakukan. Apa mesti harus ada tumbal dulu mungkin? Iya mungkin masyarakat harus selalu jadi tumbal penegak hukum, gitu. Karena ya itu tadi sebenarnya perkembangan zaman ini harusnya semua orang mengikuti juga, gitu. Bukan hanya petani yang tahu tentang program reforma agraria, tapi termasuk para penegak hukum itu tahu supaya akhirnya ketika ada konflik masalah agraria itu jangan larinya ke jeruji besi, gitu. Kan tetap penegak hukum ini alasannya kan penegakan hukum. Seperti yang saya pernah bilang, kalau misalnya mau penegakan hukum, tapi pakai juga dasar hukum yang dipakai oleh masyarakat. Ya, saya bisa nanggap Kang Sep. Ini kan yang harus mestinya gugus tugas kan? Iya. Pak Bupati. Iya. Apakah memang Pak Bupati mungkin belum tahu ada kejadian ini? Kalau misalnya belum tahu, saya tidak yakin bahwa seorang kepala daerah ketika rakyatnya ada yang dipenjara, apalagi ini sudah terbuka sampai ke persidangan, gitu. Gak mungkin kalau Pak Bupati ini nggak tahu tentang permasalahan
adanya konflik agraria di Cisaroni. Dipastikan tahu ya? Pasti tahu. Sampaikan ke Pak Bupati. Ya kalau Pak Bupati, saya minta, karena ya saya yakin bahwa Pak Bupati ini sudah tahu, apalagi yang mendampingi masyarakat Cisaroni itu adalah Pak Sudin. Bahkan Pak Sudin sudah pernah datang ke Pak Bupati membicarakan tentang tanah Cisaroni. Bahkan Pak Bupati sendiri waktu peresmian Kampung Pajajaran di Badega, Pak Bupati pernah bilang bahwa Pak Bupati minta ke Pak Dindin tolong bantu masyarakat Garut khususnya Cisaroni untuk mendapatkan tanah. Ya. Saya minta ke Pak Bupati Bantulah. ada perhatiannya tentang kasus tanah Cisaroni, apalagi sudah memakan korban 4 petani yang jadi korban kriminalisasi pihak perkebunan PTPN 8 dan penegak hukum yang sekarang ditahan di rutan. Oke. Mudah-mudahan Pak Bupati menonton dan kita yakin Pak Bupati menonton juga. Saya baru tahu itu mengenai gugus tugas bahwa Bupati itu selaku ketua bahasanya. Iya. Bang, ini soal perkebunan atau PTPN. Kondisi perkebunan saat ini di Indonesia atau di Jawa Barat, khususnya di Garut, bagaimana bisnisnya itu lancar atau tetap kuat, solid atau memang sudah menurun? Jadi gini Pak, sebenarnya reformasi agraria ini adalah untuk memastikan agar hak perkebunan juga dihormatin. Bagaimana juga mereka juga punya dasar hukum, punya guna usaha, ada undang-undang perkebunan ya gitu. Tetapi juga mereka menghadapi suatu persoalan di mana masyarakat merasa ada ketimpangan, masyarakat merasa punya hak juga untuk mengakses lahan-lahan tersebut. Nah, konflik ini terjadi. Kalau ini dibiarkan, lambat laun juga akan mengganggu usaha dan kepastian. Karena itulah sebenarnya reformasi ini untuk menyelesaikan reformasi agraria ini tidak memihak ke salah satu sebenarnya. Tapi dibuka akses agar rakyat punya hak atas tanah, itu perkebunan punya kepastian. Maksudnya begini nih, kita ambil contoh Cisaruni ya. Kalau tim gugus tugas reformasi ini bekerja, gitu kan, ada kepastian. Karena kan ini anaknya Pak Bupati, perkebunan Cisaruni ini, masyarakat pun juga anak Pak Bupati. Dua ini sedang bertikai, gitu kan. Nah, Bupati sudah diberikan gugus tugasnya, sudah diberikan kewenangan untuk menyelesaikan konflik ini, untuk direformasi agar tanahnya. Ini di mana? Apakah tanah ini memang masuk kualifikasi terlantar misalnya, atau misalnya masyarakat memang punya akses gitu? Karena Pak Bupati memiliki kewenangan karena berdasarkan undang-undang diberikan, makanya dibentuk gugus tugas tim ini. Nah, tengah di data semua bisa diminta, sudah pihak PTPN tunggu dulu, diam dulu, gitu kan? Terus pihak masyarakat diam dulu. Ini mau kita iniin kan, mau kita selesaikan. Apakah dia bisa masuk kualifikasi misalnya tanah objek reformasi atau tidak gitu. Nah, karena ini dibiarkan, akhirnya dua bertikai larinya ke hukum gitu kan Pak. Nah, terus nggak koneknya, terus untuk apa ada tim ini dibentuk? Dia resmi, ada SK-nya, dasarnya juga kuat gitu. Nah, dalam kondisi masyarakat yang bertikai ini, itu tadi kebayang Pak. Jadi akhirnya ya masuk ke jalur hukum. Nah, kalau sudah masuk ke jalur hukum ini sama aja, terus setback lagi ke era 80-an. Dulu orang menuntut. Nah, yang setback itu artinya, loh kita sudah bentuk, sudah maju ini, ada gugus tugas kan. Nah, pertanyaannya difungsikan tidak, berjalan tidak, gitu kan. Nah, gugus tugas ini gitu. Tapi ini sudah menjadi keputusan pemerintah. Ini ketimpangan hak berusaha perkebunan pihak lain itu dibuat satu kepastian gitu. Nah, bagaimana membuat titik keseimbangannya? Duduk satu meja, bicarakan, jangan main pidana gitu, karena ada konteksnya, karena akan terasa aneh gitu nanti. Ya kan sudah mulai kelihatan anehnya kan. Saya yakin 4 petani ini siap kok, bahkan tuntutan maksimal pun mereka siap. 170 itu, katakan 5 tahun ancamannya, anggap aja 5 tahun, mereka siap kok. Saya tahu psikologi mereka, semua mereka
kalaupun dikenakan misalnya yang subsidi yang satunya lagi misalnya 107 Undang-Undang Perkebunan, mereka juga siap 4 tahun gitu. Tetapi implikasi dari sini kan gitu. Ini sama aja kalau menurut saya peristiwa ini kan menempeleng tim gugus tugas, mestinya gitu, masa malu gitu. Ya. Nah karena itulah cepat ini harus diselesaikan karena menyangkut ini gimana status yang katanya ini sudah dikelola oleh masyarakat. Apalagi dapat informasi dari Pak Usep katanya disewakan kan. Nah terus kita tahu sini Pak Tata bahwa pihak perkebunan pun sebenarnya secara manajemen juga sudah kewalahan. Tidak hanya terjadi di Cisaroni, di PT PN 8 ini kewalahan. Wah ini mana-mana kewalahan mulai ini. Bahkan banyak yang sudah namanya aja perkebunan, tapi yang sebagian sudah dikerjasamakan dengan pihak lain ya, jadi wisata misalnya kan. Nah sudah yang lain kan sudah. Nah Bang, dengan bukti-bukti kwitansi ini artinya disewakan ya? ya kamu saya sih ya ini akan jadi objek juga pembahasan kan, pembahasan di gugus tugas ini, bahwa yang pasti pertama ini poinnya Pak. Cisaroni itu dalam kondisi bermasalah, ada konflik di situ, dan konflik ini harus ditangani oleh gugus tugas, bukan ditangani oleh pengadilan gitulah. Gitu. Nah, kasihan pihak kepolisian, kasihan kejaksaan. Kenapa? Karena dia harus memaksa menyusun dakwaan yang mereka tahu kan, jadi aneh. Bidangnya seperti apa, kuliahnya nggak nyambung nanti kan. Nah nanti majelis juga sama. Ya oke lah kalau itu berjalan, misalnya nutup mata semua nggak ada di. Tapi kan hukum harus bicara keadilan, Pak. Bang, nih terkait gugus tugas yang memang harus berada di tengah-tengah kan. Artinya kalau irisan ke bawah, hierarkinya di sana ada pemerintahan desa, ada pemerintahan kecamatan. Iya, mesti tapi dilibatkan nggak kira-kira? ya mereka ini kan terlibat karena pendata juga melibatkan desa. Tapi kalau tidak ada otoritas dari gugus tugas ini, ya mereka juga nggak bisa melakukan apa-apa ke desa ya. Paling mereka kayak preventif, jangan sampai terjadi keributan di lapangan, gitu. Ada peristiwa pidana susulan kan. Hanya paling itu. Menyelesaikan akar masalahnya tidak. Ini kan akar masalahnya adalah petani, masyarakat merasa punya hak atas tanah di situ karena mereka butuh. Ini seperti ketimpangan itu kan tadinya. Nah terus kemudian perkebunan juga merasa bahwa kami sudah mendapat hak guna usaha gitu. Tetapi juga kita tahu fakta juga ditelantarkan ada sebagian kan. Nah ini gimana? Harus diselesaikan kan. Nah penyelesaiannya tidak bisa karena mereka ada di kalau masuk ke gugus tugas. Karena ini kalau saya sih objek sudah menjadi objek yang dibahas di gugus tugas. Apakah Cisaroni itu tanah yang sekarang ini tuh bisa masuk kualifikasi tanah objek reformasi? Akhirnya misalnya ada banyak kan kriterianya gitu. Nah, kewenangan itu sudah ada di Bupati, digunakan atau tidak. Tapi saya bisa menduga Pak, jawaban Bupati apa gitu. Jangankan mendata tanah rakyat, tanah Pemda sendiri, aset Pemda sendiri nggak benar mereka. Tapi sekarang saya yakin kalau ditanya data tanah Pemda sendiri gimana, aset Pemda sendiri, kita daerah sendiri yang sudah dimintakan untuk aset itu, kenapa pendataan tanah ini penting? Nah, satu, kedua kita harus ingat BPN ini bukan tim penilai dalam reformasi agraria bahwa ini legal ilegal tindakan ini. Dia hanya berfungsi administratif, menunjukkan bukti-bukti kepemilikan tanah ini, gitu. Apakah ini tanah milik, tanah AGU, luasnya di mana? Database-nya ada di BPN. Lebih ke data ya? Iya, jadi dia membantu data gitu. Jadi BPN juga jangan offset lalu menyebutkan oh ini ilegal legal, dia nggak punya hak untuk menyatakan legal ilegal gitu. Ini sering kali salah kan, dia menilai ini nggak boleh apa, udah melampaui gitu. Dia dimasukkan di gugus tugas agar membantu Pak Bupati ketika tanah Cisaroni misalnya ditanya sama BPN. BPN mana HGU-nya luasnya, harus ada itu. Nah kalau nggak ada, ya pasti konflik lah. Bisa jadi tafsir luasannya kan, masa kalau ini tanah kami, tanah adat. Nah, maka Pak tamu saya, ini memang bermula dari soal pendataan tanah. Nah reformasi agraria ini awalnya memang harus data tanah. Pendataan tanah mana, luasan hutan lindung, hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi, tanah masyarakat gitu. Tapi secara filosofi semua tanah yang
secara fungsional ini dikelola, itu semua dikuasai oleh negara. Kalau negara meminta, jangankan tanah HGU, kata tanah milik pun diminta untuk pembangunan, masyarakat harus mengalah. Menyerahkan. Nah kalau sekarang pemerintah daerah meminta, gitu, tanahnya sendiri kan tanah negara, masa nggak dikasih? Gitu. Nah persoalannya sekarang, bupati ini memihak ke siapa? Memihak kepada petani, masyarakat yang penggarap ini, yang harus mati-matian sampai mereka ditahan gitu, atau memihak perkebunan. Memihak perkebunan juga tentu ada reasoningnya, Pak. Kenapa? Karena di situ ada karyawan kebun. Saya juga nggak yakin karyawan kebun juga diperhatikan kesejahteraannya, karena rata-rata Pak, perkebunan ini juga tidak ada manfaatnya buat mereka. Mereka juga gajinya rendah, statusnya apa, rumah dinasnya gimana, anaknya disekolahkan enggak, kadang-kadang perkebunan juga nggak peduli dengan sekolah, mereka juga susah, Pak. Makanya oleh sebab itu, Pak, banyak buruh-buruh kebun ini, karyawan perkebunan ini juga ikut menggarap akhirnya. Itu terjadi di banyak tempat. Ini dipastikan ya? Oh dipastikan, Pak. Nanti dibawa buktinya. Jadi jangan kita ngeliat, oh ada serikat begini-begini, tanah diurusin gaji mereka sendiri, enggak. Bela itu, serikat perkebunan itu membela hak karyawannya. Jangan jadikan alasan 126 itu kerugian itu, Pak, harus dinyatakan di audit siapa yang meriksa 126 itu. Yang bawa kerugian 126 oleh 4 orang ini kan. Tapi ya sudahlah, karena ini memang tadinya menurut saya bukan masuk ke ranah pidana gitu. Nanti kalau sudah ada data ini bahwa ini tanah ini masuk objek tora, bukan, nah ini diumumkan semua, ini enggak, ini dalam proses, barulah kita bicara yang tidak taat pada putusan buat tanah objek ini dan itu sudah ya, ini dipidanakan gitu, udah selesai. Ini juga belum apa-apa kok. Persidangan mengalir ya? Yeah. Mungkin esok lusa atau beberapa minggu kemudian divonis. Bisa saja harapan para keluarga korban jangan sampai berlanjut, tidak ada vonis yang mengkhawatirkan misalkan, apalagi harus tahunan. Nah, kira-kira ada solusi nggak bahwa kejadian ini bisa dimusyawarahkan tanpa harus pidana, tanpa harus di persidangan? Ya pertama begini Pak, saya mengucapkan terima kasih ya dengan keluarga Garut. Ini sebenarnya upaya untuk membantu pihak kejaksaan, pihak pengadilan, pihak pemerintah daerah, PTPN maupun masyarakat. Karena itu mau kita dudukkan masalahnya secara objektif. Ini bukan pidana umum biasa. Ini itu masuk ke wilayah soal reformasi agraria, karena tanah Cisaroni ini yang perkebunan ini sudah konflik, sudah masuk konflik. Buktinya apa kan? Sudah lama akut. Nah ini harus diselesaikan. Bisa jadi tim gugus tugas reformasi menyatakan bahwa ini bukan masuk, tapi kan harus dikaji dulu, didatengin, dilihat kondisinya seperti apa. Oh tanah memang tanah terlantar, dia harus masuk dulu gitu. Bisa jadi dia masuk, kerjakan dulu itu gitu. Nah sekarang, tapi Pak, proses hukum kan ini kena laporan kan, pihak kepolisian harus memproses. Nunggu ini nggak berjalan, mereka disalahin, ya akhirnya ya seadanya dimajuin, gitu Pak. Jadi kasihan juga pihak kejaksaan kan gitu. Nah saya udah tahu ujungnya kan ini, mempidana itu kan pasti ada tujuannya. Misalnya untuk pembelajaran atau memang orang melanggar, harus dibuka tindakannya, terus reanya, means-nya, terus suasananya kan harus sudah komprehensif agar ketemu apa yang disebut keadilan buat masyarakat. Nah, ranahnya sebenarnya bukan di pengadilan, gitu kan. Ini balik lagi konvensional masalah, sama aja tidak menghargai apa yang disebut dengan reform ini, reformasi agraria. Jadi baliklah, ini kan kita membantu nih ngasih tahu, mudah-mudahan teman-teman di kejaksaan ini bukan kita maksud mengintervensi, karena pihak kejaksaan dulu juga lah yang mengadili Badega, dulu lah juga yang mengadili Sagara, juga mengadili petani di Selatan. Nah mereka jadi saksi hidup juga sekarang
bahwa dulu ketika orang itu tanah itu dibagikan, dikembalikan ke petani. Kayak mau mereka ulang lagi dosa ini, gitu Pak Patu itu. Gitu. Nah, apa manfaatnya gitu? Konflik nggak selesai, tapi menyerahkan persoalan ini pada hukum semata tanpa kebijakan pemerintah daerah, ya sama aja bohong. Bupati harus segera turun tangan. Nah, itu bisa banyak manfaatnya di pengadilan. Artinya gini lah, kalau sudah dihadirkan Pak penjelasan-penjelasan seperti ini, nanti ada ahlinya kan Bupati minta keterangan bagaimana ini. Kalau kata Pak Bupati, oh ini bukan, dan saya yakin jawab Bupati bukan ini pidana katanya kan gitu. Dan saya tanya, oh Bupati sebagai lawyer ini. Atau langkah-langkah selain ini pasti Pak Bupati nonton ya, kita akan serahkan diberikan ke Pak Bupati. Masyarakat di korban, keluarga korban datang ke Pak Bupati apa Pak? Kalau menurut saya sih sekarang ini Bupati harus responsif. Sekarang gini Pak, petani ini kan kasihan, mereka ini kan juga jauh, ini tuh bolak-balik masalah seratusan datang kan, ya Bupati lah, gitu. Bupati harus cerdas segera menangkap, gitu, bahwa ini dia anaknya petikai kok, gitu. Jadi Bupati harus responsif, gitu. Tapi saya pesimis Pak, gitu. Nggak akan ada dari Pak Bupati ini. Jiwa ke petaninya itu kalau menurut saya sih hanya lip service aja, gitu. Nah, apa buktinya? Kita tanya sekarang, gugus tugas reformasi agraria ini sudah dibentuk tahun yang lalu. Apa sih produk mereka sampai sekarang ini? Apa yang mereka sudah kerjakan? Di situ sabak-abrak pejabat. Bupati Garut ada SK-nya, dia sendiri buat perda, sekda. Terus kemudian BPN, praksi ketua harian, semua asisten, semua dinas-dinas masuk semua. Gitu. Ini ada masalah. Terus sekarang sudah hampir sidang segala macam, gitu. Nah kita sudah menyampaikan, menurut hemat kami ini gugus tugas harus turun tangan. Gitu. Iya. Nah kalau enggak, Bapak cek aja gitu. Petani ini sedang nunggu instruksi. Dijarah itu habis itu, gitu. Dia habis, saya yakin Pak, saya ini alumni Selekta, gitu. Kasus Selekta yang Bupati kan hadir, semua pejabat hadir, gitu. Saya tuh sama teman-teman tanya saksi hidup, gitu. Nah, alumni Sagara, alumni Cesepan, gitu. Masa kita harus ini lagi? Cuman ya ini tanggung jawab moral aja. Kita mengingatkan kan, ini sudah 20 tahun lebih sejak reformasi, sejak peristiwa itu. Jangan kita ulangi lagi, gitu. Gitu. Nggak apa-apa, kalau saya sih itu proses jalan, karena kita tidak mungkin bisa hentikan apa yang terjadi di pengadilan sekarang kan, sudah terlanjur jalan. Tapi pengorbanan 4 orang ini Pak, yang sekarang mendekam di rutan ini, ya ini harus ini Pak, sehingga bisa terobatin gitu lah. Saya anggap mereka ini martir, gitu, berarti bagi petani di sana gitu Pak. Mereka ini ya mengorbankan diri Pak. Coba bayangin, siapa yang mau sekarang bela-bela habis-habisan merebut tanah terus ditahan? Kalau nggak memang masyarakat yang butuh tanah Pak. Segala macam. Sampai mereka anaknya gimana kan gitu, jangankan ngebon Pak, jangan bercocok tanamnya gitu. Sekarang malah di dalam gitu. Kalau saya jadi bupati Pak ya, atau saya jadi anggota dewan, saya menjamin itu harus dikeluarin 4 orang ini. Gitu. Menjamin untuk pihak ini. Pertama menjamin untuk itu segera dikeluarkan oleh Pak Bupati ya. Itu ini benar nih Bupati ya. Kalau Rudi Gunawan benar sebagai kepala daerah, sebagai kepala pemerintahan, dia harus datang menjamin sebagai kepala daerah untuk segera dikeluarkan, dan dia menjamin masyarakat juga akan diam, perkebunan diam dulu, sudah gitu. Dan saya yakin masyarakat juga akan mematuhi kalau bapaknya tidak berat sebelah gitu. Mantap. Kamu saya gimana? Bagaimana tuh Bang Hasan sampai sejauh bobot kekuatan membantu? Ya seperti kata Bang Hasan. Jadi ketika tidak ada respon dari KTRA ini, jangan nyangka bahwa ketika masyarakat sudah jadi korban kriminalisasi ini, gerakan akan berhenti. Bahkan
masyarakat udah terbiasa. Jadi anggapan saya udah terbiasa menerima perlakuan tidak adil seperti ini. Tapi yakin untuk pribadi saya dan penggarap semua, hal ini tidak akan bisa menghentikan. Tidak akan bisa menghentikan apa yang diperjuangkan oleh masyarakat sampai manapun. Jadi intinya ke Pak Bupati, responsiflah gitu, ke para petani penggarap. Masa datang ke masyarakat hanya di waktu mau nyalon bupati gitu, tapi sekarang masyarakat yang lagi kesusahan, lagi dikriminalisasi, nyantai-nyantai aja, gitu. Nggak lucu gitu. Kalau bupati tidak tahu bagaimana? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Bahkan yang tadi saya bilang, Pak Bupati sendiri yang awalnya mengusulkan meminta bantuan ke Pak Dindin tuh untuk membantu masyarakat Cisaroni. Ada rekamannya Pak, kalau saya harus buka. Itu Pak Dindin dan teman-teman dari Kaunpad pasti sanggup jadi saksinya. Bapak harus bertanggung jawab terhadap masyarakat yang ditahan 4 orang ini. Ya. Tidak ada cerita yang tak berakhir, tidak ada peristiwa yang atau tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Apalagi ini terkait persoalan sengketa ya, tapi dipasarkan sebagai penyerobotan. Tapi ada istilah akademis ya, okupasi Bang. Itu bagian dari penyerobotan juga. Ya kalau saya sih istilah-istilah aja Pak. Ya. Saya tuh nggak dulu memang istilahnya sering disebut penyerobotan itu di era-era Soeharto. Jadi kalau masih digunakan istilah-istilah itu, bahwa kita nggak maju-maju kan gitu. Nah sama aja sih okupasi, tapi kan lebih orang tidak mengenal itu sebagai suatu penyerobotan kan gitu. Ya. Penjarahan dulu ya. Penjarahan kan gitu. Atau bahasa-bahasa itu kan. Nah jadi saya sih melihatnya gini Pak Tak, yang harus kita tahu bahwa kita punya Undang-Undang 45 bahwa bumi air dikuasai oleh negara, digunakan besar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, itu jelas. Nah, hak penguasaannya kan di tangan negara, hak pengusahaannya itu bisa dikelola banyak orang kan, bisa dalam bentuk HGU, bisa dalam bentuk hak milik, itu yang kemudian diatur dalam UPA tahun 60 ya gitu. Nah, lama Pak Tak, kita menunggu ada instrumen tambahannya. Nah, baru sekarang hampir 60 tahun kalau begitu ada istilah land reform, reformasi agraria. Nah sekarang bentuk operasionalnya ada di gugus tugas gitu. Nah Pak Bupati untuk kabupaten ya, ini kan presiden nih. Nah ya sayang, gunakan untuk menyelesaikan ketimpangan tanah ini, keadilan, akses, selesaikan gitu. Karena itulah ada BPN di sana, sehingga ini kan sudah masa kita harus berlarut-larut seperti ini Pak Taya terus. Nah, jadi agar ada kepastian buat perkebunan untuk berusaha, karena mereka bagaimana mau ini Pak Taya mau berusaha, karena kalau diganggu-ganggu terus misalnya dengan tanda kutip ya gitu. Ya. Nah, petani pun juga ada kepastian juga. Ketimpangan mereka butuh lahan, mohon untuk tempat tinggal, untuk berusaha kan, juga ada kepastian gitu. Nah, ini tim gugus tugas ini punya tugas besar untuk melakukan inventarisasi dan inventarisasi tanah, lalu kemudian mana tanah-tanah yang bermasalah, yang terlantar, itu banyak Pak. Nah, lalu keluarkan rekomendasi, nanti desa dilibatkan semua gitu, sehingga ketika tanah sudah selesai, pendataan dan lain-lainnya ya menurut saya sih clear ya, distribusi dan lain-lainnya gitu. Dan juga dilibatkan petani, diajak bicara, kan kita banyak, ada serikat petani Pasundan, ada teman-teman petani Badega, terus serikat petani Indonesia, macam-macam bisa diajak duduk satu meja. Apabila bupati merasa bahwa dia butuh informasi, ajak juga pihak perkebunan, PTPN dan lain-lain gitu, sehingga ini bisa segera selesai, tidak setback lagi. Nah, tidak seperti sekarang, itu bukan pengusakan masuk kategorinya, tapi bukan lagi masuk ke kategori itu. Apalagi kalau kita cek, ternyata itu tehnya misalnya sudah teh tua kan gitu kata. Misalnya tehnya sudah 15 tahun, 20 tahun, yang saatnya sudah dilakukan peremajaan kan gitu.
Nah kalau saya sih lihat kalau tiba-tiba memang lihat sudah tidak produktif, itu juga lihat juga kan. Kecuali kalau teh yang masih baru habis normanya itu beda lagi. Jadi harus benar-benar dikaji, harus turun ke Cisaroni, Oke. didiagnosis benar itu, Siap. gitu. Nah, intinya bahwa Pak Bupati selaku ketua gugus tugas Ya. harus menyelesaikan. Ya, harus Kuncinya tahu. itu ya. Iya, Oke. gitu. Siap. Terima kasih, Bang. Kang Usep, sedikit saja. Intinya ke Pak Bupati khususnya, selesaikanlah kewajiban sebagai gugus tugas reforma agraria tentang penyelesaian konflik agraria yang ada di Cisaroni. Itu aja. Siap. Terima kasih. Closing, Bang, terakhir, Bang. Ya, Abang. terima kasih. Jadi Gor Garut ini memang banyak membantu ya. Nah, satu-satunya cara efektif, efisien itu untuk menyampaikan pesan sebenarnya ke pihak para penegak hukum, Pak Bupati yang melalui ini, Pak. Jadi Ya. ya terima kasih lah, sangat membantu ya gitu. Ya. Ketemu Pak Bupati susah, ketemu pihak ini nanti kita dituding macam-macam, ke pengadilan juga yang melalui media lah gitu. Tapi ya konstruksinya positif, kata nggak ada ini, jadi terima kasih sudah sangat membantu Gor Garut gitu. Oke. Karena bagaimanapun pasti Kang Usep ini kan juga akan menyampaikan ke teman-teman di Jakarta gitu. Terus kita mau apa lagi kan? Kita hanya cuma bisa ngomong begini, Pak. Selesaikan, kita nggak punya kewenangan, nggak punya otoritas gitu kan. Tapi kalau kewenangan itu tidak digunakan dan otoritas, nanti saya dengan Kang Usep turun lagi, Pak, ke jalan gitu. Jadi turun, Pak, tidak hanya ke jalan itu. Kita balik lagi ke peristiwa 96 dulu. Turun kita ke Selekta dulu ya, sekarang kita akan turun ke Cisaroni gitu. Nah, itu aja, Pak. Siap. Salaman gitu. Ya. Sepakat nih. Sudah ada kesepakatan. Ini bukan ancaman ya. Ya, bukan. Enggak, ancaman, Pak. Ancaman. Bupati nggak bekerja gimana? Siap. Itulah warga Garut, terusus Pak Bupati yang tadi dibahas terus dari sesi pertama sampai 7 menyangkut terkait permasalahan perkebunan dan masyarakat petani. Dan tadi di ending terakhir Bang Hasan selaku aktivis 98 dan pelaku yang turut menangani konflik perkebunan, dan juga Kang Usep pelaku karena beliau juga sebagai petani dan ketua petani di BDG, akan turun apabila ini tidak selesai. Terima kasih keduanya telah hadir di acara Gor Garut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.